warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minolinda dengan NIM 2003-20045. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan PKL yang berjudul Laporan PKL di PT Sofin Indonesia Kebun Matapau yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSDMP. Nah, yang pertama kali kita harus mengetahui sejarahnya dulu. Nah, sejarah PT Sofin Indonesia Kebun Matapau ini, pada awal lahirnya PT Sofin Indonesia ini bernama PT Sofin Medan SA atau Société Financière des Côtes Medan Society Anonyme. Nah, perkebunan ini pada awalnya dimiliki oleh perusahaan Belgia Sofin Medan yang mempunyai hak konsesi dan di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada tahun 1926 didirikan pabrik pengolahan kelapa sawit di perkebunan Matapau dan pembangunan pabrik selesai pada tahun 1927. Nah, pada tahun 1942, perusahaan ini diambil alih secara paksa oleh pemerintahan Jepang. Dan setelah proklamasi kemerdekaan kita pada tahun 1945, perusahaan ini dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan yang kedua itu ada kegiatan usaha perusahaan PT. Sofindo memiliki luas lahan 37,800 hektar yang berlokasi di Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darussalam. Nah, perkebunan karet seluas 10,510 dan memiliki pabrik perkebunan serta pabrik pengolahan. Nah, yang ketiga itu ada PT Sofindo. Kebun Matapau terletak di Desa Matapau, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berada pada ketinggian 20 mdpl dan berjarak 53 km dari kota ibu kota Provinsi Medan dengan tata letaknya sebagai berikut. Di sebelah timur berbatasan dengan Sei Rempah, sebelah selatan berbatasan dengan PT PN 3 Tanah Raja, sebelah barat berbatasan dengan Serdang Bedagai, dan sebelah utara berbatasan dengan pantai timur Pulau Sumatera. Nah, yang keempat itu ada kebun pendukung. Nah, kebun kelapa sawit yang menyuplai bahan baku TBS yang masuk PKS PT Sofindo Kebun Matapau untuk diolah berasal dari kebun sendiri dan dari kelompok tani rakyat di sekitarnya. Dan yang kelima itu ada tanaman kelapa sawit atau biasa disebut Aelis guinensis Jack. Nah, didatangkan ke Indonesia pertama kali oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. 4 benihnya ditanam di kebun rakyat Bogor pada tahun 1884. Tanaman kelapa sawit ini menjadi tanaman hias di sepanjang jalan di Deli, Sumatera Utara. Dari sini kemudian muncul ide membuat perkebunan kelapa sawit berskala besar dengan bibit dari kebun rakyat Bogor dan dari Deli. Maka dikenalilah jenis sawit Deli Dura. Pada tahun 1911, kelapa sawit mulai dibudidayakan secara komersial dengan perintisnya Hindia Belanda adalah Adriaan Hilllet, seorang berkebangsaan Belgia yang lalu diikuti oleh Kashet 4 pohon kelapa sawit yang ditanam di kebun rakyat Bogor hingga sekarang masih hidup. Nah, dengan ketinggian sekitar 200 m dan merupakan kelapa sawit tertua di Asia Tenggara yang berasal dari Afrika. Dan yang keenam itu ada botani kelapa sawit, yaitu secara sistematis, varietas atau perbedaan berdasarkan warna kulit buah atau ekokarp. Nah, dan jenis kelapa sawit atau berdasarkan ketebalan cangkang. Dan yang ketujuh itu ada pohon industri kelapa sawit. Dari sebatang pohon kelapa sawit memiliki produk turunan kelapa sawit yang sangat kompleks, yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
Nah, dan yang ke-8 itu ada sistem manajemen Sofindo. Dalam mengembangkan bisnisnya, PT Sofindo berkomitmen untuk menerapkan standar sistem manajemen yang berlaku baik nasional maupun internasional. Dan yang ke-9 itu ada struktur organisasi. PT Sofindo Kebun Matapau ini dikepalai oleh seorang pengurus atau ADM yang bertanggung jawab kepada grup manajer dan direksi. Pimpinan tertinggi kebun berada di tangan seorang pengurus atau manajer yang dibantu oleh seorang kepala tata usaha atau KTU. Pimpinan tertinggi di pabrik di tangan seorang tekniker 1 dan membawahi 2 orang tekniker 2. Seorang kepala gudang, seorang kepala klinik, seorang kepala laboratorium, dan beberapa mandor serta krani. Kepala laboratorium sejak bulan Juni 2010 berada di bawah naungan pengurus atau manajer. Nah, dan ada tinjauan prosesnya. Yang pertama itu ada stasiun penerimaan bahan baku, yaitu ada pos satpam, jembatan timbang, proses penerimaan buah, proses pemeriksaan kualitas atau sortasi, dan elevator freight fresh booth. Dan yang kedua itu ada stasiun perebusan, yaitu sterilizer, batch conveyor. Dan yang ketiga itu ada stasiun penebahan. Ini berfungsi untuk memisahkan brondolan dari jenjangannya dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar stripper yang dapat menyebabkan jenjangan terbawa ke atas pada ketinggian tertentu. Kemudian jenjangan tersebut jatuh atau tertebah karena gaya gravitasi. Nah, proses ini terjadi secara berulang-ulang di dalam alat penebah stripper yang berputar dengan kecepatan kurang dari 26 rpm. Brondolan yang terpisah akan keluar melalui kisi-kisi stripper yang jarak 50 mm dan akan masuk ke conveyor under her. Brondolan akan menuju ke freight elevator untuk diolah. Itu ada conveyor under stripper, ada button craft conveyor, ada empty batch conveyor, dan ada empty batch hopper. Nah, yang keempat itu ada stasiun press gum, yaitu ada fretless elevator, cross conveyor to digester, ada digester, pengempaan atau scratch press, dan oil getter. Nah, yang kelima itu ada stasiun klarifikasi, yaitu ada central tank, vibrating amco, ada freight oil tank, dan continue tank, ada oil tank, oil blower, oil draper pump, stock tank atau tangki timbun, dan yang terakhir ada daily tank atau tangki transfer. Nah, dan yang keenam itu ada pengolahan slit, yaitu ada slit tank, balancing tank, ada desanti, solid conveyor, dan solid hopper solid. Ada water pass tank, ada slit separator, ada monotank, dan desanti tank, dan terakhir ada fat pit. Nah, yang ketujuh itu ada stasiun pengolahan biji, yaitu dengan ada check breaker conveyor, sparating column, deperi carpet, carper, wet nur elevator, ada wet nur conveyor, ada nut silo, ada nut dry conveyor, nut dry elevator, nut grinding, triple mill, nut cracker, LTDS, clay bath, kernel conveyor, dan ada kernel elevator, kernel dryer, pneumatic blower, karnet bin, dan ada shell grading, ada horizontal shell conveyor, dan diagonal shell conveyor. Nah, jadi kesimpulan dari ini,
Kapasitas oleh PKS PT Safindo Matapau adalah 12 ton per jam. Tandan buah segar atau TBS yang diolah berasal dari kebun sendiri dan kelompok tani. Dan yang kedua, dan sumber energi PKS PT Safindo Matapau adalah PLN dan untuk menghasilkan saturate steam atau uap basah bagi proses pengolahan PKS PT Safindo Matapau dengan menggunakan 4 unit boiler pipa api berkapasitas 7 ton uap per jam dengan bahan bakar serat dan cangkang yang merupakan ampas proses pengolahan. Sekian penjelasan dari saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.